Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Wadi Hafiz Dinaka. Ini channel pertama kali dibuat beberapa waktu yang lalu dan ini video pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, bukan ya, belum ya, tapi mudah-mudahan ya. Di channel ini saya akan membicarakan isu-isu atau topik-topik yang sekarang sedang diperbincangkan di khalayak ramai, khususnya di Indonesia, yang menjadi keresahan mungkin ya, atau yang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri, mungkin juga bagi teman-teman semua. Dan kali ini isu yang akan kita angkat yaitu tentang bagaimana sistem pendidikan yang sedang diterapkan oleh Indonesia dan mungkin agak sedikit diperbandingkan dengan negara-negara di luar sana, baik di Asia maupun juga di dunia gitu. Nah, untuk video ini, sistem pendidikan yang kita bahas tentunya yang sekarang sedang marak diperbincangkan yaitu adalah PPDB. PPDB ini memang apa ya, pro dan kontra itu akan selalu ada, tetapi yang jelas sistem pendidikan yang masih diterapkan di Indonesia menurut saya pribadi belum tepat sasaran atau belum pas diterapkan untuk Indonesia pada saat ini. Kenapa? Karena menurut saya sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia dari SDM kemudian juga SDA. Kita lihat saja bagaimana pembangunan sekolah, kemudian juga pembangunan karakter bagi siswa ataupun juga peserta didik itu masih belum memadai atau bahkan masih jauh lah ya dari kata maksimal gitu. Nah, untung saja untuk ujian nasional atau UN yang diterapkan di Indonesia beberapa waktu yang lalu seiring berjalannya waktu, ya kita nggak tahu lah ya apakah itu sisi positif ataupun juga negatif dari pandemi ini. Mungkin hikmahnya ya bagus gitu loh, karena UN ditiadakan mulai tahun ini, harusnya tahun ini terakhir, tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya tidak diterapkan lagi di Indonesia dan beralih fungsi atau beralih diganti dengan yang lainnya, tapi belum tahu apakah sistem yang akan diterapkan nantinya. Yang jelas untuk Indonesia sekarang dari segi UN sudah tidak ada. Mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira juga dan bisa membawa dampak positif juga untuk Indonesia ke depannya, khususnya untuk peserta didik generasi-generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan harapan kita semua gitu. Termasuk saya mungkin ya. Ya, dan itu dia untuk UN gitu loh. Kenapa saya berbicara UN atau ujian nasional? Karena memang dari dulu yang saya tahu dan saya alami sendiri, UN itu memang tidak menjadi apa ya, sebagai acuan gitu, sebagai pedoman untuk menilai seseorang setelah belajar 3 tahun atau 6 tahun untuk tingkat SD, kemudian menjadi satu-satunya acuan kemampuan dari anak tersebut. Sedangkan untuk kemampuan anak itu sendiri itu dijelaskan atau yang lebih paham tentang anak itu adalah pertama orang tua, kemudian yang kedua itu guru di sekolah mereka. Guru itu pun tidak semuanya tahu, tetapi mereka yang paling banyak paham tentang anak tersebut gitu loh. Lalu kenapa kemudian diterapkan UN yang komputer itu adalah manusia yang buat, dia yang menjadi penilai manusia, menjadi pembuatnya. Ini kayak apa ya? Analoginya itu nggak masuk gitu loh. Kita yang buat komputer, kita yang buat sistemnya, kemudian sistem itu yang membuat, yang menilai kita layak atau tidak, lulus atau tidak gitu loh. Nah, makanya karena itu banyak anak-anak atau peserta didik yang padahal di sekolahnya dia juara satu bahkan juara umum turut-turut gitu, tapi kemudian dia tahu-tahu tidak lulus ujian nasional. Ini agak menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya pribadi, mungkin juga bagi teman-teman semua. Dan ini memang ya harus kita lalui beberapa waktu yang lalu ya.
Sayang sekali memang, tapi itulah yang namanya proses, kita selalu ada pembaruan, belajar dari masa lalu juga, dan untuk itu kita apresiasi bagaimana kebijakan kemarin UN kurangi terlebih dahulu. Kalau tidak salah itu di masa pemerintahan Menteri Pendidikan Bapak Anies Rashid Baswedan yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta gitu ya. Dan beliau merubah atau sedikit mengganti sistemnya dengan dibagi 60-40. 60 dari hasil UN, sedangkan 40% itu dari hasil belajar dia di sekolah gitu loh. Ini sedikit banyaknya membantu waktu itu, tapi alangkah lebih baiknya UN dihapuskan. Nah, sekarang memang terbukti UN dihapuskan, padahal rencananya tahun depan akan dihapuskan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang bagus untuk generasi kita ke depannya, dan kita berdoa semoga UN atau ujian nasional yang kemarin itu dihapuskan tidak seolah-olah berganti nama dengan yang namanya sistem yang baru akan diterapkan di Indonesia. Dalam arti kata ya namanya aja diganti tapi sistemnya sama, janganlah ya. Karena itu sangat-sangat apa ya, kasihan anak-anak yang memang kemampuannya bagus, tetapi mungkin karena dia kelebihannya bukan di situ, bukan di fokus untuk melingkari mungkin ya, gara-gara sedikit pensil yang keluar, aduh, buyar semua harapannya. Kan sayang banget gitu loh. Jadi untuk itu saya apresiasi bagaimana kebijakan pemerintah beberapa waktu belakangan ini, dan mudah-mudahan ini bisa kita semakin terpacu untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri pendidikannya masih jauh di bawah ya. Sedangkan ranking pertama atau peringkat pertama dari segi pendidikan terbaik di dunia yaitu Finlandia. Finlandia itu ya sudah kita sama-sama ketahui bahwa Finlandia menerapkan jam belajar tidak sama dengan kita. Sedangkan kita sistem belajarnya aja sudah kurang tepat ya. Sedangkan waktunya juga diperbanyak. Kebanyakan anak-anak itu di sekolah. Jadi kalau misalnya mereka di sekolah, sorry, biasalah ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kebanyakan di sekolah, kapan mereka akan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di luaran sana? Belum lagi buat yang ngaji gitu. Buat yang ngaji, kalau saya di tempat saya itu ada MDA, ada TPA gitu ya. Jadi mereka itu ngaji sore di MDA belajar tajwid, belajar huruf hijaiyah, makharijul huruf, kemudian juga irama, kemudian dia khatam Al-Quran gitu. Jadi diperlombakan nantinya siapa yang terbaik dari yang terbaik itu. Nah, untuk itu ini sangat-sangat menjadi harusnya ya, bukan hanya menjadi tumpuan atau kita berserah diri kepada pemerintah, tidak, tetapi ini kolaborasi kita semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk kamu juga yang nonton video ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih semangat, anak-anak muda mungkin ya, buat kamu yang nonton, mudah-mudahan bisa menjadi acuan juga buat kita semua gitu. Nah, untuk itu di video ini PPDB sekarang di Indonesia sekarang pro dan kontra, tapi belum selesai ya, masih awal-awal banget. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Yang jelas pro dan kontra itu akan selalu ada. Cuman untuk PPDB ini saya tidak mau berbicara terlalu banyak karena memang belum final keputusannya. Masih pro dan kontra, masih mencari jalan keluar yang terbaik antara pengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kebijakan tersebut, termasuk dampaknya kepada siswa, dampaknya kepada orang tua. Bagaimana saya lihat protes-protes di mana-mana di luar sana terhadap sistem yang akan diterapkan di pemerintahan, yaitu yang namanya PPDB. Nah, bagaimana kelanjutannya kita nantikan. Mudah-mudahan keputusannya tepat, bijak, dan sangat-sangat menguntungkan semua sisi, termasuk yang paling utama adalah peserta didik atau siswa gitu.
Itu dia untuk sementara video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat kita juga semua dalam yang namanya memajukan Indonesia di video ini, yaitu sistem pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Tapi kalau boleh saya kasih tahu atau saya kasih saran gitu lah ya, sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia atau dimanapun kita lah ya, sebaiknya kita mengukur bagaimana anak tersebut kemampuannya di mana, skillnya di mana, fokusnya di situ. Menurut saya itu. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga jangan subscribe kalau misalnya tidak ada manfaat bagi kamu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.